Bang, gimana sih caranya kalau misalkan mau cari ide konten yang mudah dan gampang produksi, tapi gak harus banyak ngeluarin ide gitu, gak banyak ngeluarin otak gitulah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Jona tutorial. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas konten yang masih worth it dan masih bisa digunakan dan masih populer di tahun 2026. Ini ada beberapa pilihan buat kalian yang masih bingung mau cari ide konten apa, genrenya apa, harus kayak gimana, bingung cari niche-nya niche apa, terus harus kayak gimana, skripnya dari mana. Nah, itu mari kita bahas untuk video sekarang gitu. Nah, untuk yang pertama itu, kalian jangan lupa dulu subscribe video ini biar gua makin semangat ngasih ide-ide konten. Jadi untuk konten yang pertama itu dipimpin oleh konten, ya tentu saja, konten reaction guys. Konten reaction itu sangat-sangat gampang untuk kita produksi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena konten reaction itu kita cuman butuh modal muka doang. Bagusnya sih ngeluarin ekspresi, ngeluarin komentar, nah itu lebih bagus. Contohnya kayak gimana? Contohnya akun ini. Akun ini juga. Nah, itu beberapa konten yang sekarang masih populer di kalangan masyarakat. Itu kenapa? Karena konten mereka itu sangat gampang, guys. Dan orang-orang itu cenderung nonton video reaction itu bukan ke mukanya, ada yang ke fokus ke videonya. Makanya sekecil banget biasanya untuk video orangnya. Padahal cuman dia mangap-mangap doang, tapi biasanya konten yang cuman kayak diam-diam doang kayak gitu bisa gak bang kalau misalkan kita diam-diam doang? Ya paling kena hujatan doang sih. Kalau kalian kuat dihujat sih gak apa-apa. Dibilang musang lah. Fungsi musang di pinggir buat apalah. Ya udah ya harus kuat dibully lah gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil konten dari genrenya reaction, diusahain kalian itu harus punya kelebihan. Mau itu skill ngebacotnya, kayak ngomentarin videonya, atau gimana caranya video ini tuh yang tadinya biasa aja jadi luar biasa, atau yang kalian suka, yang orangnya suka cengengesan atau ketawa-ketawa gampang ketawa lah, ibaratnya bisa bawa orang lain untuk ikut ketawa. Nah, itu bagus juga kalau misalkan kalian ngambil konten reaction. Kenapa? Karena bisa membawa suasana baru ke dalam video kayak gitu. Makanya itu juga menarik. Contohnya konten siapa? Contohnya konten Rizal Mulk. Terus kontennya Teguh Suwandi. Terus kontennya siapa lagi? Siapa namanya yang For Your Dude itu, siapa sih, lupa, yang gendut-gendut tuh, yang berisi-berisi tuh badannya tuh. Dia kan kalau ketawa tuh bikin orang lain ketawa juga. Sama siapa lagi? Oji TV itu konten-konten reaction. Kalau misalkan kalian mau belajar tentang masalah konten reaction, menurut gua sih kalian harus ikutin mereka deh kayak gitu. Jadi kalian cari tahu nih apa yang digunain sama mereka apa, terus tagarnya apa, judulnya gimana, cara nyari videonya dari mana. Nah itu bagus kalau misalkan kalian cocok di sana, tinggal ambil ide konten itu, bikin reaction kayak gitu. Reaksi kalian kayak gimana? Jadi fokusnya kalian harus bikin reaksi-reaksi yang bikin penonton itu betah menonton video kalian kayak gitu. Terus yang kedua apa bang? Terus yang kedua itu ada di konten bikin alur film. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Bikin alur film kayak gitu kan, alur cerita itu gampang-gampang susah guys. Kalau untuk alur film ya.
Kenapa bang? Kayak sulit banget. Maksudnya tuh di sana tuh kan lu mau bikin konten alur cerita, cerita film, otomatis kan lu harus nonton dulu filmnya. Itu yang pertama. Harus nonton dulu filmnya sampai beres. Terus yang kedua, lu harus bikin skripnya. Yang mau lu ambil tuh yang mau lu bahas tuh kayak gimana. Jadi buat versi lu biar semenarik mungkin. Karena gak mungkin kan lu bikin cerita alur film terus lu bacain dari adegan awal sampai akhir, kan gak mungkin. Gak mungkin dong. Ya gak? Bilang gak mungkin gak? Emang lu bisa kayak gitu? Kan kagak. Ya udah. Jadi lo harus bisa nyimpulin dari cerita film itu kayak gimana dan lu mau bawa film itu kayak gimana gitu. Dan semisal nih lu bahasnya cerita horor, berarti cerita horor itu tuh gimana caranya si horornya itu yang tadinya biasa aja lu bikin apa ya, senakutin mungkin gitu loh, biar orang tuh makin takut gitu, biar kayak chemistry itu dapet. Nah kayak gitu bang, bisa gak bang kalau misalkan apa ya, kita ngambilin cuplikan-cuplikannya kayak gitu. Cuplikan-cuplikannya itu tuh kayak eh semisal nih lu mau bikin video. Nah, videonya tuh kan video alur cerita, berarti otomatis lu tuh harus motong-motong videonya gitu. Motong-motong videonya misalkan bagian adegan A lu ambil beberapa scan gitu. Beberapa scan tuh kayak 1 sampai 5 detik lah lu ambil gitu. Jadi jangan sampai lu kebanyakan, kelamaan sampai setahun lagi. Sampai semenit, 2 menit, 3 menit, apalagi setengah jam gitu kan. Kayak lu full nampilin si adegannya itu kan nanti kena hak cipta. Kayak gitu. Cerita film, kalau apalagi kalau udah ketemu sama audiensnya itu biasanya dia itu dipakai buat nemenin tidur. Bener gak? Kalau misalkan lu nonton kayak Nadia Omara atau mungkin akun alur film kan ada tuh akunnya tuh kayak kita nontonin tuh sampai ketiduran. Kalau udah ketiduran, gimana mereka mau skip? Pasti kan terus-terusan nonton. Nah, kayak gitu. Itu juga bagus banget kalau misalkan kalian mau ngambil di genre alur film. Nah, terus yang ke terakhir itu menurut gue ini bagus juga sih. Yaitu bikin gamer sih. Kenapa gue bisa bilang akun game itu masih worth it sampai beberapa tahun ke depan? Karena game itu terus-terusan berkembang, terus-terusan kayak ada pembaharuan lagi. Nah, untuk di genre game itu PR-nya itu cuman kalian harus, kalau gak jago ya harus tolol. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di hidup ini tuh cuman ada dua. Hidup ini tuh cuman memihak kepada orang yang jago. Kalau gak jago ya yang tolol, yang jelek kayak gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalkan yang baik, yang grade A gitulah, mau itu lu ganteng, mau lu apa ke, mau lu pinter, nah itu ya itu yang dipuji, itu yang mereka jual. Tapi kalau yang jelek, apa yang mereka jual? Kayak di apa, dicaci, dimaki lah, itu udah makanan mereka. Tapi apakah mereka baper? Enggak, mereka justru bangga dengan dirinya sendiri. Walaupun mereka dibully, mereka bisa buktiin bahwa penghasilan mereka tuh jauh dari yang biasa aja. Termasuk gue juga kadang-kadang kayak, jir, kok bisa ya orang kayak gitu. Lu pernah ngerasain gak kayak gini? Jir, kok perasaan gue gak jelek-jelek amat gitu. Kok kenapa gue sulit banget untuk apa ya, untuk viral? Ya karena apa? Karena posisi kita tuh di tengah-tengah gitu. Karena posisinya tuh gak jelek enggak, jadi ganteng juga kagak, sedang-sedang aja. Tapi kan gak, dunia gak memihak kepada orang yang kayak gitu. Tapi ya buat kita ya harusnya yang strong-strong aja. Jadi itu emang kontennya buat orang yang punya kelebihan dan juga punya kekurangan gitu. Itu juga kontennya bagus banget. Kayak kontennya, kayak misalkan
kalau di gamers itu kayak lab game biasanya kan seorang-orangnya kalau cewek cantik-cantik. Jadi ya banyak yang nonton cowok-cowok yang gak gabut gitu kan pasti nontonnya cewek yang kayak gitu. Cewek cantik lah, cewek yang buka-bukaan lah, yang kayak gitu. Terus kalau cewek nontonnya kayak gimana bang? Ya kalau cewek sih nontonnya yang ganteng, yang jago. Kalau nggak jago ya sulit juga gitu. Kayak ibaratkan lu tahu Lemon, ya kan Lemon tuh dia tuh jago. Jadi orang-orang tuh kayak yang Lemon jual tuh karena dia jago, ya itu yang dia jual. Tapi kalau lu lihat di sebelahnya lagi, lihat siapa? Ya, yang pemain Mia itu tuh Pascol. Tuh Pascol tahu kan Pascol, masa gak tahu Pascol sih? Nah, kalau Pascol itu tuh apa yang dia jual? Yang dia jual itu cuman apa ya? Main ya jago sih, tapi jagonya cuman Mia doang. Tapi yang dia jual lagi apa? Cara dia bikin konten. Cara menyuguhkan sebuah konten. Itu yang bikin dia berbeda dengan konten kreator yang lain. Lu pernah lihat Pascol banting pintu, banting kursi, banting meja, banting rumah, banting istri, ya itu kan kerjaannya Pascol. Maafin ya bang ya, tapi ini bagus banget bang. Maksud tuh biar bisa membuka wawasan untuk orang-orang yang lagi belajar konten bang, biar bisa sukses kayak abang juga gitu. Jadi kalau bang Pascol ini tuh dia tuh cara penyampaiannya, cara membuat filmnya, cara membuat kontennya itu yang berbeda guys. Jadi tanya ke diri kalian kalau misalkan kalian itu bisanya di mana, kelebihan kalian itu apa. Nah itu udah paham sampai sini, udah kan? Jadi itu pilihannya itu yang pertama konten reaction, konten alur cerita film, yang ketiga itu konten gamers gitu. Oke itu aja dari gua. Mungkin kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa save dulu atau mau like juga boleh atau mau share juga ke teman-teman yang lain biar yang lain juga bisa ikut tahu tentang apa ya masalah perkontenan kayak gitu yang bingung nyari ide konten buat teman kalian yang bingung kalian tinggal share aja. Terus kalau misalkan kalian pengen subscribe juga silakan subscribe juga biar gue juga makin bersemangat dan apa ya mungkin bisa ngasih manfaat juga buat orang-orang yang lain kayak gitu. Tapi sorry banget jangan sampai gua gak nyenggol sana sini, cuman ini bisa jadi pelajaran buat kita semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tersinggung silahkan subscribe dulu baru bisa komen. Thank you.